setitik-setitik pencerahan ya tentang object oriented gitu. Setiap kita bikin tutorial tuh ada komponen yang menjelaskan tentang objek sebenarnya ya. Misalkan kita itu udah tahu bahwa saat kita bikin sebuah file ya, kalian kan bikin atau kita lah ya, kalian kita dong. Berarti misalkan kita bikin di sininya ada main.java ya di tutorial sebelumnya. Kalau kalian atau kalau kalian sadar, di atasnya itu ada tulisan gini teman-teman semua, kelas, oke? Terus di sininya ada mana ini main kayak gitu. Terus dia tambahinnya warna apa ya? Warna ini deh. Nah, gini. Oke, inget nggak? Ya, inget Bang. Oke, nah di sininya tuh ada gini kan. Public, oke, static, void, main, bla 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 gitu ya. Sampai sini. Nah, ini tuh sebenarnya apa teman-teman semua? Jadi sebenarnya ini tuh adalah keyword untuk membuat sebuah kelas teman-teman semua. Yang ini adalah keyword ya, oke, untuk membuat kelas. Ya, tulisan saya sangat bagus ya. Membuat alas, oke, bukan membuat kelas. Membuat kelas teman-teman semua. Nah, itu adalah sebenarnya sebuah loyang. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih dalam ya, adalah sebuah loyang untuk membuat kue, teman-teman semua. Ini adalah si kelas ini. Oke, jadi kita itu sebenarnya sudah dengan tidak sadar itu adalah membuat kelas, yang dimana ini adalah sebenarnya salah satu komponen di object oriented programming, teman-teman semua ya. Oke, jadi sekarang kita belajar dulu deh, sebenarnya apa sih yang kita lakukan di tutorial sebelumnya ya. Nah, di tutorial sebelumnya itu kita itu membuat program hanya di sini aja, teman-teman semua. Dan ini itu somehow ya, kita itu membuat dia menjadi prosedural. Ya, ini menjadi prosedural. Ya, ini namanya Voy a la playa, había subido la marea. Itu. Namanya adalah procedural programming. Oke, gitu. Ini adalah procedural programming. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, procedural programming itu adalah kita itu sebenarnya mulai dari gini. Programnya itu dari atas, oke, dan dia akan selesai di bawah ya. Jadi ini ada start dan ada finish-nya. Oke, dan di sininya ada prosedur-prosedur yang terjadi. Gitu. Ya, dan dia itu ada satu jalur utama dan dia itu akan cabang-cabang ke kiri ke kanan gitu teman-teman semua. Nah, di sini misalkan kita punya ada if gitu ya, ada percabangan, terus misalkan kita punya ada looping, ini naik ke atas gitu ya, kayak gitu-gitu. Misalkan ininya masuk ke sini gitu ya. Nah, ini adalah prosedural. Jadi dia fokusnya adalah di step by step-nya. Itu adalah prosedurnya. Nah, lalu kekurangannya apa dong? Kenapa kita harus belajar object-oriented programming ya? Nah, kekurangannya adalah itu kalau kita mau buat suatu program yang sangat besar, teman-teman semua, kalau pakai prosedural itu repot. Kenapa? Karena mungkin, misalkan salah satu contoh aja, misalkan kita bikin ya tombol. Misalkan gini, kita punya GUI, kita punya tombol. Ya, gini. Komponen apa aja yang di tombol ini? Pertama adalah tingginya ya, atau misalkan H tingginya. Terus ada lebarnya, itu adalah W ya. Gini. Nah, terus ada warnanya. Misalnya ada warnanya, ini adalah warna gitu ya. Terus misalkan sini ada teksnya, ini ada teksnya. Terus ini ada berarti adalah teksnya. Gitu. Berarti sekarang kita udah punya berapa variabel nih? Kita punya 3 ya, 1, 2, 4. Nggak bisa ngitung, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke Bang, warna itu nggak cuma 1 teman-teman semua. Ya, dibagi 3 ya, ada R, ada G, ada B, RGB ya. Apa RGB? Adalah red, green, dan blue gitu ya. Jadi berarti ada berapa dong? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 variabel. Kalau kita bikin 6 variabel, misalkan H-nya adalah integer H gitu ya, terus integer W gitu, terus misalkan ada teksnya berarti string teks gitu ya, terus misalkan ini RGB-nya kita mau pakai integer ya, misalkan pakai integer R, terus integer G, integer B. Ini untuk tombol 1 teman-teman semua. Oke? Kebayang nggak kalau kita bikin tombolnya ada 9? Bang, ngapain kok banyak-banyak? Kita punya Photoshop. Misalkan kita punya Microsoft Word, tombolnya ada berapa banyak tuh? Banyak banget kan? Bukan nggak mungkin. Mungkin aja kita bikin program sangat kompleks, tapi komponennya terlalu banyak. Dan susahnya gimana? Susahnya adalah kita penamaan juga jadi sulit teman-teman semua. Karena misalkan ini adalah tombol 1 gitu ya. Kita punya tinggi tombol 1. Oke, lebar tombol 1.
Misalkan teksnya label, tombol 1 gitu ya. Terus ini warna, tombol 1, buset, banyak ya. Banyak banget. Nah, terus misalkan gini, oke kita bikin fungsi untuk ngerubah teks ya. Berarti kita harus punya fungsi khusus untuk merubah teks aja. Dan misalkan kita mau ngerubah tingginya, berarti kita harus punya fungsi khusus untuk merubah tingginya. Nah, ini menjadi sangat-sangat repot teman-teman semua kalau kita bikin di procedural programming. Nah, yang jadi masalah apa? Kalau misalkan gini, ya misalkan ya, kalau kita tambahin lagi di sini ada fungsi gitu ya. Misalkan kita bikin merubah teks gitu. Terus kita misalkan bikin void gitu ya, misalkan ini adalah public, terus ada statiknya di sini, terus void, misalkan rubah teks tombol, ya, misalkan gini. Terus kita masukin si teksnya, terus kita tambahin di sininya adalah teks barunya, gitu. Terus nanti di sininya kita baru buat lagi. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman semua, kebayang nggak? Kita jadi sekarang punya variabel yang sangat banyak dan fungsi yang sangat banyak. Nah, itu jadinya susah untuk di maintenance. Kenapa? Karena misalkan kita punya satu fungsi untuk satu variabel aja gitu. Nah, itu akan jadi repot teman-teman semua kalau kita mau mereuse gitu ya, mau mereuse dan mengelompokkan ini semua. Nah, itulah yang jadi masalah di procedural programming. Nah, akhirnya muncullah sebuah ide teman-teman semua untuk menggabungkan ya antara data ya dan fungsinya. Fungsi untuk merubah data ya, misalkan fungsinya gini. Nah, maksudnya gimana bang? Jadi gini, misalkan kita punya tadi ya, kita punya tombol. Nah, si tombol itu punya data. Nah, misalkan kita punya datanya di si tombol ini, datanya kayak gitu. Misalkan datanya apa aja nih? Nah, si tombol, misalkan kita punya data tadi ada apa aja? Tinggi gitu ya. Terus dia punya lebar, tinggi, lebar, teks gitu ya. Terus dia punya warna, yang dimana warna sendiri dia punya R, G, B, mungkin ada alfa ya. Alfa bukan alfa bolos sekolah, alfa ini adalah transparansi, teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau orang nggak masuk kelas, disebutnya kan alfa ya, nggak ada alasannya gitu. Nah, itu berarti si anaknya transparan, teman-teman semua nggak kelihatan. Aduh, garing ya, nggak apa-apa. Oke, jadi misalkan gini, tinggi itu kan dia apa tadi? Misalkan kita pakai double ya, misalkan double deh, tinggi itu double ya, ini lebar double. Oke, karena nggak mungkin nggak ada komanya ya. Terus ini adalah string misalkan. Terus ini misalkan ini integer ya. 255 ya dia. Jadi kita pakai integer aja walaupun bisa pakai byte. Tapi kita pakai integer aja. Aduh gitu. Terus alfanya juga kita pakai integer. Nah misalkan gini teman-teman semua. Nah sekarang si datanya jadi kompleks. Ya, kalau misalkan dari tutorial yang sebelumnya, kita kan bikin datanya bisa-bisa kayak gini ya. Nah ini tuh sebenarnya kurang begitu kompleks untuk bikin aplikasi yang sangat kompleks teman-teman semua. Jadi kita butuh paradigma yang kompleks untuk membuat sesuatu yang kompleks. Wah, kok bang kayak gitu bang? Kenapa kita nggak pakai yang sangat simple, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang kompleks? Nah, kalau di bahasa pemrograman, teman-teman semua, atau di programming, itu kadang-kadang kita tuh kesulitan untuk membuat sesuatu yang kompleks ya dengan sesuatu yang sangat-sangat basic, misalkan ya. Misalkan gini, kita mau bikin animasi ya. Kita mau bikin animasi game 3D gitu. Terus kita buat dari awal dengan menggunakan C++. Kan basic banget ya. Atau menggunakan Java basic banget nih. Itu akan sulit teman-teman semua. Kenapa? Karena ada beberapa fungsi yang membutuhkan sebuah kompleksitas. Sehingga dia bisa menampilkan gambar 3 dimensi. Nah, berarti kita butuh library orang lain kan untuk menghasilkan itu. Nah, library orang lain itu dia sudah di-develop sedemikian rupa sehingga dia menjadi kompleks dan bisa menghasilkan sesuatu yang kompleks. Gitu teman-teman semua ya. Sama aja kayak Photoshop ya. Ya, kita butuh aplikasi yang kompleks untuk menghasilkan karya yang kompleks. Berarti kita butuh Photoshop misalkan, Illustrator, Corel ya, kayak gitu-gitu. Jadi di sini kita harus mencapai sesuatu yang kompleks dulu secara kapabilitas sehingga kita bisa membuat hasilnya menjadi sangat kompleks gitu. Nah, akhirnya kita punya ini teman-teman semua. Jadi kita punya sebuah struktur data yang seperti ini ya, yang dimana dia itu hubungannya antara tipe-tipe data yang sangat basic. Tapi dia satuin jadi kayak gini. Nah, ini itu sebenarnya kita punya teman-teman semua, itu si koleksi data ya. Misalkan kita punya array ya. Nah, cuman si array ini harus sama semuanya ya. Kita nggak bisa masukin beda-beda tipe di array ini. Oke bang, ada lagi bang, kita punya struct. Bentar, kita udah pernah ngebahas struct belum ya? Kayaknya belum. Nah, misalkan kita struct bisa beda-beda. Oke, ini bisa beda-beda. Oke, jadi ini bisa dipakai dengan struct. Cuman masalahnya adalah balik lagi ke fungsi, teman-teman semua. Di struct ini, dia hanya bisa menampung data aja, ya. Tidak bisa menampung fungsi. Sama dengan yang
Ini yang tadi masalahnya ya. Jadi kita punya banyak fungsi, tapi sebenarnya kita cuma mau merubah dia aja. Nah, berarti kita juga nggak mau dong. Misalkan kita punya, kita nggak mau, misalkan kayak gini, kita punya tombol. Terus misalkan kita punya lagi di sini adalah text box gitu ya. Misalkan kita punya yang kedua di sini ada text box ya. Misalkan kita punya text box gitu. Terus dia juga punya data ya. Terus dia punya lagi di sininya ada banyak gitu ya, si data-datanya. Kayak gitu. Terus misalkan kita punya fungsi, ya, sama dengan yang, bayangin sama dengan yang ini fungsinya. Nah, kebayang nggak kalau misalkan kita itu udah banyak bikin text box sama tombol gitu ya, dengan menggunakan struct. Taunya kita malah masukin si tombol ini ke fungsi yang ternyata khusus untuk text box gitu. Dan malah kita masukin si text box ke dalam fungsi yang sebenarnya dia untuk tombol. Nah, jadinya kita sendiri sebagai programmer pusing gitu. Nah, jadinya biar ini memudahkan, jadi memudahkan kita untuk mengelompokkan fungsi dan data pada satu kelompok gitu, teman-teman semua. Nah, akhirnya kita bisa naruh juga gitu di sini, ya. Misalkan di sini kita punya juga satu buah kelompok fungsi, teman-teman semua, yang dimana fungsi ini hanya bisa bekerja di dalam si text box aja. Keren nggak? Misalkan kayak gini, text box. Misalkan kita mau rubah ukuran, misalkan ya. Bisa kayak gitu. Misalkan mau apa lagi kalau text box? Misalkan rubah alignment ya. Paragrafnya indentation, misalkan rubah indentation gitu ya, indent gitu misalkan. Nah, terus misalkan kalau yang si tombol, kita punya fungsi juga di sini. Nah, fungsinya khusus untuk tombol. Nah, coba apa fungsi yang khusus untuk tombol? Misalkan is click. Nah, misalkan fungsi apa lagi yang khusus untuk tombol? Misalkan dia go to. Nah, misalkan saat kita klik, dia go to mana? So, atau misalkan kita apa actionnya gitu ya. Misalkan kita punya action aja deh gitu. Nah, jadi si tombol punya action sendiri. Kalau text box kita nggak bisa action. Misalkan dia nggak bisa dirubah-rubah isinya gitu. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi sekarang kita punya satu buah kelompok data dan fungsi di satu tempat. Oke. Nah, gini teman-teman semua. Jadi, yang ini, nih bentar mana hijau deh. Yang ini, satu buah kelompok ini, ya oke. Ini kita sebut apa? Kita sebut sebagai objek teman-teman semua. Oke, keren ya. Jadi itu yang bedanya. Bedanya adalah kalau kita bicara tentang object-oriented programming, kita itu menaruh ide atau konsep dari objek, teman-teman semua. Jadi kita punya konsep objek. Nah, si objek itu apa? Objek itu adalah kelompok ya yang isinya ada banyak data dan fungsi yang berhubungan dengan data tersebut. Gitu. Itu disebut sebagai objek. Gitu, teman-teman semua. Ya. Ngerti ya? Jadi itu idenya. Jadi idenya adalah mengkelompokkan si data dan fungsi. Itu aja sebenarnya untuk object-oriented programming. Nah, Bang, bisa nggak disatuin dengan prosedural, Bang? Harus ya, nggak bisa kita bikin OOP doang gitu. Harus ada prosedurnya, karena kita ada logika-logika ya untuk menghubungkan program jalannya alurnya kemana. Alur itu tetap harus menggunakan prosedural, teman-teman semua. Cuman, kalau cuman prosedural doang, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lebih terkungkung kehidupan ini ya kalau pakai prosedural doang. Makanya kita butuh objek. Oke, mantap. Nah, sekarang berarti gimana caranya, Bang, untuk membuat objek ya? Jadi gimana caranya membuat objek? Oke, membuat objek. Nah, gini, karena kalau misalkan kita bikin program, objeknya ada banyak misalkan ya teman-teman semua. Misalkan kita punya objek di sini. Oke. Terus kita punya objek lain di sini dengan jumlah yang berbeda. Terus misalkan kita punya objek lagi di sini, gitu ya. Oke, misalkan yang ini, itu misalkan ini adalah objek dari tombol. Misalkan ini adalah objek tombol. Gitu. Terus yang ini, misalkan adalah objek file. Misalkan ya, filenya ada banyak, misalkan. Terus yang ini, misalkan ini adalah ini bentuk, misalkan ya, atau shape. Nah, misalkan gitu. Nah, kita ingin bisa membuat dia banyak, dan ini juga ada jumlahnya, dan dia punya beda tipe. Oke. Nah, ini, konsep seperti ini, kita bisa anggap ya, kalau misalkan di prosedural, karena kita baru belajar prosedural, teman-teman semua, yang ini tuh kita bisa anggap sebagai variabel, ya, yang ini adalah tipenya. Ya, itu juga sama dengan yang ini. Kita adalah variabelnya.
yang ini itu adalah tipenya. Oke, kita coba deh contoh di sini. Kita kalau bikin sebuah integer, misalkan adalah integer angka kayak gini ya. Yang ini apanya? Yang ini adalah variabelnya. Oke, yang ini adalah tipenya. Sama dengan membuat objek, kita bisa bikin gini. Misalkan kita punya tombol select misalkan ya. Select. Sekel apa? Sekelimus. Nah, ini tombol select. Ada. Nah, terus kita punya tipe. Tipenya apa? Tipenya kita punya tombol, misalkan. Gitu. Jadi yang ini, ya, yang ini adalah tipenya. Yang ini adalah variabelnya. Tapi variabelnya variabel kompleks ya, yang kita sebut sebagai objek tadi. Apalagi, misalkan dengan tipe yang sama, kita kasih di sini juga tombol. Nah, misalkan tombolnya beda lagi nih. Misalkan tombolnya itu kita buat bukan tombol select, tapi tombol apa? Tombol crop misalkan ya, nge-crop gambar misalkan. Sama, tipenya tombol-tombol juga gitu. Ya, ini tipenya, ini adalah tipenya, yang ini adalah variabelnya. Oke, berarti kita bisa bilang yang ini itu adalah sebenarnya objek ya. Yang ini adalah objeknya. Ya, ini adalah objek. Nah, yang ini apa, Bang? Nah, ini kita sebut sebagai kelas, teman-teman semua. Oke, disebutnya adalah kelas, gitu. Ya, jadi kalau kita punya kelas dan objek, berarti kita punya objek itu adalah barang realnya. Tombol ini adalah kelasnya. Ya, jadi ini adalah sebenarnya kayak tipe data yang ada di sini. Cuman itu kan lebih ke primitif ya. Yang ini sudah kompleks dan kita sebut sebagai kelas karena dia memberitahu bahwa oke, si tombol ini ya, tombol select, tombol crop ini adalah objek yang dibuat dari si kelas tombol. Nah, makanya tadi di awal saya sebut ini sebagai loyang, teman-teman semua. Oke, yang ini itu kita sebut sebagai kuenya ya, ini adalah kuenya. Gitu. Nah, terus si kue ini tuh dia sudah punya isinya semua. Misalkan tombol ini sudah punya tingginya berapa, terus lebarnya berapa gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau si loyang itu cuma ngasih tahu bahwa oke, si kue ini dia butuh tinggi, kue ini butuh lebar, kue ini butuh warna dan sebagainya. Jadi, kita bisa sebutkan bahwa yang ini sebenarnya adalah template-nya, teman-teman semua. Ini adalah template-nya, yang ini adalah hasilnya. Oke? Gampang ya? Jadi kita sudah tahu bahwa ada objek, ada kelas gitu. Si kelas ini adalah loyang atau template-nya, objek ini adalah si barang jadinya, barang hasilnya. Oke, nah jadi yang ini adalah template sebenarnya. Oke, nah si objeknya yang mana? Objek itu sudah ada namanya, yang ini, dan sudah ada tingginya berapa, lebarnya berapa, teksnya apa, itu adalah objek jadinya. Gitu teman-teman semua ya. Oke, jadi itu OOP teman-teman semua, sehingga kita sekarang jadi lebih gampang untuk membuat program gitu. Ya, nah kalau misalkan saya buatkan di sini, kita sekarang jadi bisa buat GUI teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita punya GUI kayak gini, kita jadi bisa tahu bahwa ini tuh jadi terdiri dari beberapa kelas atau beberapa objek. Misalkan kita punya Photoshop gitu ya, kita punya kotak-kotak di sini adalah tools-nya. Berarti sekarang kita udah tahu bahwa ini mungkin kelasnya adalah tools. Ya, ini adalah kelasnya tools. Terus misalkan di sini kita punya ini adalah select misalkan. Ya, yang gambarnya kayak gitu. Terus misalkan di sini adalah apa ini? Marquee ya, ini adalah marquee. Marquee gitu. Terus ini misalkan ada yang gitu segitiga lingkaran kotak gitu ya. Misalkan ini adalah shape gitu. Jadi kita udah tahu. Nah, terus misalkan lagi di sininya kita punya canvas. Ya, kita punya canvas. Nah, terus si canvasnya kita punya beda-beda. Ada file name-nya di sini. Ya, kayak gini. Ini ada X-nya gitu ya. Ini ada file name-nya. Nah, yang ini kan ada file name 1, file name 2. Nah, ini kita bisa sebut mungkin ini adalah canvas-nya. Ya, dan objeknya di sini ini adalah kelasnya. Nah, mungkin si objeknya adalah file name. Gitu teman-teman semua juga sama. Objeknya adalah file name-nya gitu. Terus di sini kita punya lagi ada properties ya. Ini adalah sidebar, window. Gitu, terus kita punya sidebar window. Terus kita punya objeknya. Misalkan objeknya apa? Objeknya adalah ini properties misalkan.
terus ini color misalkan, terus ininya adalah layer misalkan, gitu. Tapi kelasnya adalah sidebar, ini adalah kelasnya, gitu ya. Ini adalah objeknya, ini objeknya, ini objeknya. Oke, nah jadinya gampang nih sekarang kita buat program. Karena kita sudah bisa menyambungkan antara data dan fungsinya masing-masing. Karena kita nggak mau dong si kanvas fungsinya sama dengan yang ada di sini. Yang ini juga harus beda fungsinya gitu. Ya, jadi kebayang ya, kenapa kita penting harus belajar OOP gitu teman-teman semua. Jadi ini gunanya, dan ini bisa diaplikasikan ke apa aja. Kita bisa aplikasikan ke game, ke website bahkan. Kalian misalkan di website mau bikin, tombol beda kelasnya. Terus misalkan kita punya teks beda kelasnya, postingan blog beda kelasnya sendiri, bisa kayak gitu. Nah, terus misalkan kalian mau bikin database system, misalkannya, atau misalkan kalian mau bikin MVC juga basicnya dari kelas, lengkap ya. Jadi kita harus belajar kelas dan OOP ini ya teman-teman semua untuk bisa membuat hasil dari codingan kita itu yang lebih kompleks lagi. Oke teman-teman semua, jadi kalau misalkan kalian